dan amal perbuatan orang-orang yang tidak beriman di antaranya kepada Al-Quran dan Nabi terakhir ini adalah seperti sebuah fata morgana di padang pasir saat manusia kepanasan dan kehausan salah mengira adanya air hingga saat dia mendatanginya, dia tidak menemukan apa-apa. Tetapi dia menemukan Allah hadir di sana dengannya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah amat cepat perhitungannya. Al-Quran Gan-Nur 24:39. Negara Israel sekarang tepat seperti situasi manusia yang kepanasan, kehausan, dan salah mengira fata morgana adanya air. Sesungguhnya Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara yang mereka perselisihkan. Dan sungguh, Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran, An-Naml 27:76-77. Penampilan yang tampak sekarang adalah impian terbesar itu, hampir seluruhnya terwujud. Umat Yahudi Bani Israel telah kembali ke Tanah Suci, atau bebas untuk melakukan demikian, dari bagian dunia manapun mereka berasal. Negara Israel telah dibentuk pada tahun 1948 dan sekarang menjadi kenyataan. Impian yang belum terwujud adalah penunjukan seorang raja dan penghancuran Masjid Al-Aqsa sehingga mereka dapat merekonstruksi tempat ibadah suci. Apabila engkau telah masuk ke tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu, dan telah memilikinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku, seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan, Allahmu, yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu keyakinan, bahwa dia akan berasal dari keluarga Daud. Ulangan Deuteronomi 17:14-15. Sebagai tambahan, Israel harus menjadi negara penguasa di dunia, dan Raja Israel harus memimpin dunia dari Yerusalem. Implikasinya adalah semua hal ini tidak dapat dicapai tanpa Al-Masih. Inilah penampilan yang tampak. Apa kenyataan sebenarnya? Kenyataan dari semua ini, jika dipandang menurut Islam, adalah bahwa Dajjal, Al-Masih palsu, telah menipu umat Yahudi untuk meyakini bahwa kebaikan Tuhan telah membawa mereka dekat dengan perwujudan lengkap impian terbesar mereka. Kenyataannya adalah bahwa kebutaan spiritual mereka memimpin mereka kepada suatu jebakan Tuhan yang sekarang sudah tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Mereka mencela penindasan dan ketidakadilan di dunia, tetapi membenarkan penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh diri mereka sendiri terhadap umat lain. Mereka melakukannya atas dasar bahwa mereka memiliki status spesial dari Tuhan yang tidak dimiliki umat lain. Karena mereka percaya bahwa tanah suci milik mereka, mereka juga percaya bahwa mereka memiliki hak untuk merebutnya dari penduduk yang tinggal di sana selama ratusan tahun. Tujuan akhir yang dipercaya baik, membenarkan segala cara yang buruk. Kenyataannya adalah bahwa mereka tersesat dan sepenuhnya ditipu oleh Dajjal. Dajjal, Al-Masih palsu, adalah makhluk nyata yang diciptakan Allah Maha Tinggi, yang akan menyamar sebagai Al-Masih, dan menipu umat Yahudi, untuk meyakini bahwa dia adalah Al-Masih asli. Dajjal diberkahi oleh Allah Maha Bijaksana dengan kekuatan yang menakjubkan, kepandaian dalam banyak hal, dan dengan kemampuan yang besar dalam kelicikan dan tipu muslihat. Umat Kristen mengenalnya sebagai Antikristus, Dajjal. Makhluk jahat yang diciptakan Allah Maha Tinggi suatu hari akan muncul ke dunia sebagai manusia. Saat dia melakukannya, dia akan menjadi seorang Yahudi, dan sebagai tambahan, dia akan menjadi seorang lelaki muda yang berbadan kuat dengan rambut keriting. Nabi Muhammad SAW menyangka seorang pemuda Yahudi, Ibnu Sayyad yang tinggal di Madinah, adalah Dajjal. Dengan melakukan hal itu dia mengkonfirmasi bahwa Dajjal telah dilepas ke dunia, dan suatu saat akan muncul sebagai seorang manusia, seorang Yahudi, seorang lelaki muda. Al-Masih asli, seperti Sulaiman alaihi salam, akan memimpin dunia dari tahta Daud alaihi salam, yakni dari Yerusalem. Untuk melakukannya, terlebih dahulu penting baginya mencapai hal-hal berikut. Membebaskan tanah suci dari kekuasaan orang-orang yang tidak menyembah Tuhannya Ibrahim. Membawa umat terpilih yang pada saat pengumuman janji Tuhan tersebut adalah umat Yahudi kembali ke tanah suci.
merestorasi negara Israel yang dulu didirikan oleh Daud alaihi salam dan Sulaiman alaihi salam. Membuat Israel menjadi negara penguasa di dunia. Dengan begitu, Al-Masih asli memerintah dunia dari tahta Daud alaihi salam dari Yerusalem. Jika Dajjal Al-Masih palsu berhasil meniru Al-Masih asli, maka dia juga harus melakukan hal-hal di atas. Kemudian, pertanyaan muncul sebagai akibat dari pernyataan yang dibuat di atas. Jika Dajjal Al-Masih palsu atau Antikristus bertanggung jawab atas penipuan besar ini kepada umat Yahudi dan lebih umum lagi kepada umat manusia yang lainnya, dan jika dia telah dilepas dan berada di bumi, maka di mana dia? Nabi bersabda yang mungkin menjadi kunci dari teka-teki tentang Dajjal Al-Masih palsu sebagai berikut. Dari Al-Nawas bin Sam'an. Kami bertanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berapa lama dia akan tinggal di bumi? Dia bersabda, selama 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisa harinya akan sama dengan hari kalian. Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi. Maka hanya pada akhir hidupnya di bumi, harinya Dajjal akan sama seperti hari kita. Kedua, Dajjal Al-Masih palsu akan berada di dimensi waktu kita saat harinya sama dengan hari kita. Dengan demikian, dia akan berada di dunia kita hanya pada akhir kehidupannya saat dia memasuki dunia kita untuk menyelesaikan misinya meniru Al-Masih. Janji Allah Maha Tinggi adalah Al-Masih akan memerintah dunia dari tahta Daud alaihi salam dari Yerusalem yang akan menjadi pusat negara Israel. Dengan begitu, jelas bahwa Dajjal secara fisik akan berada di Yerusalem pada akhir hidupnya di bumi, dan karena harinya sama dengan hari kita, pada saat itulah kita baru dapat melihatnya secara fisik sebagai seorang Yahudi, seorang lelaki muda, bertubuh kuat, berambut keriting, di LL. Dia juga akan menjadi penguasa dunia yang akan memerintah dunia dari Yerusalem. Disinilah jawaban pertanyaan berkaitan dengan peran strategis Yerusalem pada akhir sejarah. Sebelum itu, dia akan berada di sekitar kita dalam keadaan yang sama seperti malaikat dan jin selalu berada di sekitar kita. Namun, mereka tidak di dunia kita, harinya tidak sama dengan hari kita, dan oleh karena itu dia tidak dapat dilihat. Dia terus-menerus melancarkan serangan untuk menguji iman kita. Dia terus menyusun jaring tipu muslihatnya. Tetapi kita tidak mampu mengamati dia dengan pengamatan panca indera normal kita, karena harinya tidak sama dengan hari kita. Di mana Dajjal berada saat dia dilepas oleh Allah ke bumi dengan dimensi waktu sehari seperti setahun, dan kemudian sehari seperti sebulan, dan akhirnya sehari seperti sepekan? Kita tahu bahwa dia berada di bumi, tetapi di bagian bumi yang mana? Untungnya kita punya jawaban untuk pertanyaan yang pertama, dan jawaban itu membukakan peluang bagi kita untuk menemukan jawaban dari dua pertanyaan selanjutnya. Jawaban dari pertanyaan pertama berada dalam hadits yang dikenal sebagai hadits Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dulu seorang Kristia yang memeluk Islam di Madinah. Dia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kepadanya sesuatu yang telah dia alami berkaitan dengan Dajjal. Tidak jelas apakah dia bermimpi atau mendapat penglihatan atau pengalaman hidup yang nyata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya dengan meminta orang-orang untuk tetap duduk setelah sholat di masjid, sehingga dia dapat menceritakan kepada mereka apa yang Tamim telah alami berkaitan dengan Dajjal. Dia menyatakan bahwa apa yang diceritakan Tamim Ad-Dari mengkonfirmasi apa yang dia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, telah sabdakan tentang Dajjal. Inilah hadits tersebut. Dari Fatimah binti Qais, saudara perempuan Ad-Dahak bin Qais. Amir bin Syarahil As-Sa'di berkata, Fatimah binti Qais adalah salah satu wanita yang ikut serta dalam hijrah pertama. Aku memintanya menyampaikan kepadaku sebuah hadits yang dia dengar secara langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada perantara di antara mereka. Dia Fatimah berkata, baiklah, jika kamu suka, aku siap melakukannya. Dia Amir berkata kepadanya, baiklah, lakukanlah, dan sampaikanlah kepadaku. Dia Fatimah berkata, jadi aku berangkat ke masjid dan melakukan ibadah sholat berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan aku berada dalam deretan saf wanita yang dekat dengan deretan lelaki. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan sholatnya, dia duduk di atas mimbar, tersenyum, dan berkata,
Setiap jamaah sholat harus tetap duduk di tempatnya. Dia kemudian bertanya, tahukah kalian mengapa aku meminta kalian berkumpul? Mereka berkata, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Dia berkata, demi Allah, aku tidak membuat kalian berkumpul untuk sebuah nasihat atau sebuah peringatan. Aku menahan kalian di sini karena Tamim Ad-Dari, seorang Kristen yang datang dan menerima Islam, menceritakan kepadaku sesuatu yang sesuai dengan apa yang telah aku sabdakan kepada kalian tentang Dajjal. Dia menceritakan kepadaku bahwa dia berlayar dengan sebuah kapal layar dengan 30 lelaki Bani Laham dan Bani Judam dan diombang-ambing oleh gelombang badai selama sebulan. Kemudian gelombang ini membawa mereka dekat ke daratan di tengah lautan pulau pada saat matahari terbenam. Mereka menaiki sebuah perahu dayung dan mendarat di pulau itu. Ada seekor binatang buas dengan bulu tebal dan karenanya mereka tidak dapat membedakan muka dengan ekornya. Mereka bertanya, malang bagimu, siapa kamu? Saat itu binatang buas itu berkata, aku Al-Jasasa. Mereka bertanya, apa itu Al-Jasasa? Binatang buas tersebut berkata, wahai orang-orang, temuilah seseorang di dalam biara, karena dia sangat ingin mengetahui perihal tentang kalian. Dia Tamim Ad-Dari berkata, saat binatang buas itu menyebutkan seseorang kepada kami takut kalau binatang buas itu adalah setan. Kemudian kami pergi terburu-buru, sampai kami memasuki biara itu, dan menemukan seorang lelaki bertubuh kuat di sana dengan tangan terikat di lehernya, dan belenggu besi mengikat kakinya, sampai pergelangan kaki. Kami berkata, malang bagimu, siapa kamu? Dia berkata, kalian akan segera tahu tentangku, tetapi katakanlah kepadaku siapa kalian? Kami berkata, kami adalah orang-orang dari Arabia dan kami berangkat dengan kapal layar, tetapi badai ombak membawa kami selama sebulan, dan membawa kami dekat dengan pulau ini. Kami mengambil perahu dayung, dan mendarat di pulau ini. Di pulau ini, seekor binatang buas dengan bulu yang sangat tebal bertemu dengan kami, dan karena ketebalan bulunya, mukanya tidak bisa dibedakan dengan ekornya. Kami berkata, malang bagimu, siapa kamu? Binatang buas itu berkata, aku Al-Jasasar. Kami bertanya, apa itu Al-Jasasar? Binatang buas itu berkata, aku Al-Jasasar. Kami bertanya, apa itu Al-Jasasar? Binatang buas itu berkata, kalian pergilah menemui seseorang di dalam biara, karena dia menunggu kalian, sangat ingin tahu perihal tentang kalian. Jadi kami datang menemuimu dengan terburu-buru, karena khawatir binatang buas itu adalah setan. Dia orang yang dirantai berkata, katakan kepadaku tentang pohon kurma baisan, kami meminta keterangan. Dalam hal apa kamu ingin tahu informasi tentang itu? Dia bertanya, aku bertanya kepada kalian, apakah pohon-pohon itu menghasilkan buah atau tidak? Kami menjawab, iya. Saat itu dia berkata, aku rasa pohon-pohon itu tidak akan menghasilkan buah lagi. Dia berkata, informasikan kepadaku tentang Danau Tabariyah. Kami meminta keterangan. Apa yang ingin kamu ketahui tentang itu? Dia bertanya, apakah di sana ada air? Kami menjawab, ada banyak air yang melimpah di sana. Saat itu dia berkata, aku rasa danau itu akan segera mengering. Dia berkata lagi, informasikan kepadaku tentang mata air Sughar. Kami meminta keterangan. Apa yang ingin kamu ketahui tentang itu? Dia orang yang dirantai bertanya, adakah air di sana, dan apakah air itu mengairi tanaman di kebun? Kami katakan kepadanya, iya, ada banyak air yang melimpah di sana, dan penduduk Madinah mengairi tanaman di kebun dengannya. Dia bertanya, informasikan kepadaku tentang Nabi yang Ummi. Apa yang telah dia lakukan? Kami menjawab, dia telah meninggalkan Mekar, dan menetap di Yatsrib Madinah. Dia bertanya, apakah orang-orang Arab menentangnya? Kami berkata, iya. Dia bertanya, bagaimana dia menghadapi mereka? Kami beritahu dia, bahwa dia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatasi orang-orang yang ada di sekitarnya, dan mereka menundukkan diri mereka di hadapan dia Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, dia bertanya kepada kami, apakah itu sudah benar terjadi? Kami berkata, iya. Saat itu, dia berkata, kalau begitu, lebih baik bagi mereka, jika mereka mematuhi dia Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku akan mengatakan kepada kalian tentang diriku, aku adalah Dajjal dan akan segera diizinkan pergi. Maka aku akan pergi dan berkeliling di bumi. Dan tidak akan menghindari kota apapun di mana aku akan tinggal selama 40 malam kecuali Mekah.
dan Taubah Madinah. Dua kota ini adalah wilayah terlarang bagiku dan aku tidak akan berusaha memasukinya. Malaikat dengan pedang di tangannya akan menyerangku dan menghalangi jalanku, dan ada malaikat-malaikat yang menjaga setiap jalan masuk menuju kedua kota itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukul mimbar dengan ujung tongkatnya, berkata, Taubah berarti Madinah. Tidakkah aku pernah mengatakan kepada kalian berita tentang Dajjal seperti ini? Orang-orang berkata, iya. Dan aku menyukai berita yang disampaikan oleh Tamim ad-Dari ini, karena menguatkan berita yang telah aku berikan kepada kalian tentang dia Dajjal di Madinah dan Mekah. Perhatikanlah dia Dajjal ada di Laut Suriah Mediterania atau Laut Yaman Laut Arab. Tidak, sebaliknya, dia ada di timur, dia ada di timur, dia ada di timur, dan dia menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Aku Fatimah binti Qais berkata, aku menjaganya. Hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tetap dalam ingatanku. Sahih Muslim. Sangat jelas dari hadits ini bahwa saat Dajjal dilepas ke dunia, dia secara geografis berada di pulau itu, dan dari pulau itu, dia akan memulai usahanya meniru Al-Masih dengan membebaskan tanah suci dari kekuasaan umat non-Yahudi, dan seterusnya. Pulau yang mana itu? Pulau itu adalah Inggris. Pendapat kami adalah bahwa pulau yang dimaksud dalam hadits tersebut ialah Inggris. Bukti yang mendukung pendapat kami benar-benar mengejutkan. Pertimbangkan hal-hal berikut. Pada tahun 1917 pemerintah Pulau Inggris mengutarakan deklarasi Balfour yang mengejutkan dunia dengan mengumumkan keinginan pemerintah Inggris mendukung pendirian negara Yahudi di Tanah Suci. Kemudian, pada tahun 1917 sampai tahun 1918 pasukan Inggris yang dipimpin Jenderal Allenby mengalahkan pasukan Turki Ottoman dan membebaskan Tanah Suci dari kekuasaan Muslim,